Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Fadilah haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menaikkan haji semata-mata karena Allah, serta ia tidak berbicara maksiat dan melakukan perbuatan maksiat di dalamnya, maka ia akan kembali dalam keadaan bersih dari segala dosa, seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia, ia akan menjalani hidup ini tanpa noda dan bebas dari segala dosa. Begitu juga apabila haji dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah, orang yang berhaji akan kembali kepada keadaan tanpa dosa. Mungkin kita dapat mengingat lagi pernyataan yang terdapat dalam kitab Fadilah Salat, bahwa apabila kita mendengarkan hadis-hadis mengenai pengampunan dosa-dosa, sebagaimana juga akan disebutkan dalam hadis di atas, sebenarnya hal itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Tetapi dalam kandungan hadis di atas juga hadis-hadis lain, sebagian ulama berpendapat bahwa pengampunan itu ditujukan kepada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dalam hadis yang sedang kita bicarakan ini, sebutkan mengenai 3 perkara. Yang pertama, dalam hadis di atas kita diberitahu bahwa haji harus dilakukan semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan keduniaan serta maksud-maksud lain dalam pelaksanaannya, tidak bertujuan untuk memamerkan kepada orang lain atau untuk kemasyhuran diri sendiri. Banyak orang yang pergi ke Mekah dengan tujuan untuk kemuliaan diri dan pamer. Sesungguhnya orang yang berbuat demikian telah memubazirkan apa saja yang mereka keluarkan, apakah berupa harta, kesehatan, ataupun tenaga. Mereka tidak akan memperoleh ganjaran dari hajinya. Kita mengakui bahwa apabila seorang telah melakukan haji, walaupun untuk dipamerkan kepada orang lain, maka kewajibannya telah tertunaikan. Tapi betapa bodohnya orang itu, karena ia telah menghilangkan dari dirinya keutamaan yang begitu besar dan pahala dalam bentuk keampunan yang besar dari Allah, hanya karena menginginkan kemasyhuran dirinya di kalangan manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hari kiamat hampir dekat, orang-orang kaya di kalangan umatku akan melakukan haji untuk wisata dan berlibur, seperti halnya berlibur ke Hijaz, London, atau Paris. Orang-orang dari golongan menengah akan melakukan haji dengan tujuan berdagang, dengan membawa barang dagangan dari sini ke sana atau dari sana ke sini. Para ulama akan menaikkan haji untuk dipamerkan dan mencari popularitas, dan orang-orang miskin akan menaikkan haji dengan tujuan meminta sedekah, kanzul ummal. Para ulama menyatakan bahwa apabila seorang melakukan haji badal untuk orang lain dengan biaya sekian-sekian, supaya dengan hal itu ia dapat memperoleh keuntungan duniawi dari haji tersebut, maka ia pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunaikan haji dengan tujuan berdagang, yang lihat dalam hadis kelima mendatang. Dalam hadis lain kita akan mengetahui bahwa raja-raja atau pemerintah akan menaikkan haji untuk tujuan wisata yang menyenangkan. Orang-orang kaya melakukan karena perdagangan, orang-orang miskin untuk tujuan meminta-minta, sementara para ulama dan orang-orang terpelajar bertujuan untuk membanggakan diri, ithaf. Dalam hadis yang pertama kita mengetahui bahwa orang-orang kaya akan melakukan haji untuk tujuan lawatan atau wisata. Sedangkan dalam hadis yang kedua kita mengetahui sekali lagi bahwa mereka melakukan haji untuk tujuan perdagangan. Sebenarnya tidak ada pertentangan dalam kedua hadis itu. Dalam hadis pertama, mereka yang disebut sebagai orang-orang kaya adalah orang-orang yang sangat kaya raya, dan yang dalam hadis kedua mereka sebut sebagai sultan atau penguasa pemerintahan. Dalam kenyataan sebenarnya, orang-orang yang disebut kaya raya dalam hadis pertama kedudukannya lebih rendah daripada pemerintah atau para sultan. Karena alasan inilah orang-orang kaya dalam hadis pertama disebut sebagai golongan menengah. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah berdiri di antara bukit Safa dan Marwah. Tiba-tiba sekumpulan orang datang lalu turun dari unta mereka dan terus melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian mereka datang pula untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Bersamaan itu Umar radhiyallahu anhu bertanya, mungkinkah mereka mempunyai niat lain, misalnya untuk menuntut harta pusaka, untuk menagih utang atau tujuan-tujuan perdagangan lainnya? Mereka menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau demikian maka sungguh mulialah amal perbuatanmu, seperti orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksud dari perkataan Umar radhiyallahu anhu ini adalah
Setelah mereka mendatangi rumah suci semata-mata karena Allah, maka semua perbuatan maksiat mereka yang telah lalu diampuni, mereka dapat memulainya dengan kehidupan yang baru. Yang kedua, dalam hadis di atas, kita dilarang mengucapkan perkataan-perkataan maksiat ketika sedang melakukan haji. Sebelum menyebutkan hadis ini, kami telah mengutip ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang Islam diperintahkan supaya menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Para ulama menafsirkan bahwa maksud di dalamnya adalah perkataan rafats atau perkataan maksiat, yaitu perkataan-perkataan yang tidak sopan, jorok dan sia-sia. Bahkan membicarakan hubungan intim suami istri pun termasuk ke dalam perkataan rafats. Bahkan dengan isyarat tangan dan mata ke arah itu pun hendaknya dijauhi. Begitu juga segala bentuk perbuatan lainnya yang dapat membangkitkan gairah nafsu birahi adalah tercela. Yang ketiga dalam hadis di atas yang harus kita perhatikan adalah fusuk, yakni segala bentuk keingkaran kepada perintah Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam ayat Al-Quran di atas, seorang hendaknya menjauhkan dirinya dari setiap bentuk perbantahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Fadilah haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menaikkan haji semata-mata karena Allah, serta ia tidak berbicara maksiat dan melakukan perbuatan maksiat di dalamnya, maka ia akan kembali dalam keadaan bersih dari segala dosa, seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia, ia akan menjalani hidup ini tanpa noda dan bebas dari segala dosa. Begitu juga apabila haji dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah, orang yang berhaji akan kembali kepada keadaan tanpa dosa. Mungkin kita dapat mengingat lagi pernyataan yang terdapat dalam kitab Fadilah Salat, bahwa apabila kita mendengarkan hadis-hadis mengenai pengampunan dosa-dosa, sebagaimana juga akan disebutkan dalam hadis di atas, sebenarnya hal itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Tetapi dalam kandungan hadis di atas juga hadis-hadis lain, sebagian ulama berpendapat bahwa pengampunan itu ditujukan kepada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dalam hadis yang sedang kita bicarakan ini, sebutkan mengenai 3 perkara. Yang pertama, dalam hadis di atas kita diberitahu bahwa haji harus dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak ada tujuan keduniaan serta maksud-maksud lain dalam pelaksanaannya. Tidak bertujuan untuk memamerkan kepada orang lain atau untuk kemasyhuran diri sendiri. Banyak orang yang pergi ke Mekah dengan tujuan untuk kemuliaan diri dan pamer. Sesungguhnya orang yang berbuat demikian telah memubazirkan apa saja yang mereka keluarkan, apakah berupa harta, kesehatan, ataupun tenaga. Mereka tidak akan memperoleh ganjaran dari hajinya. Kita mengakui bahwa apabila seorang telah melakukan haji, walaupun untuk dipamerkan kepada orang lain, maka kewajibannya telah tertunaikan. Tapi betapa bodohnya orang itu karena ia telah menghilangkan dari dirinya keutamaan yang begitu besar dan pahala dalam bentuk keampunan yang besar dari Allah, hanya karena menginginkan kemasyhuran dirinya di kalangan manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hari kiamat hampir dekat, orang-orang kaya di kalangan umatku akan melakukan haji untuk wisata dan berlibur, seperti halnya berlibur ke Hijaz, London, atau Paris. Orang-orang dari golongan menengah akan melakukan haji dengan tujuan berdagang, dengan membawa barang dagangan dari sini ke sana atau dari sana ke sini. Para ulama akan menaikkan haji untuk dipamerkan dan mencari popularitas, dan orang-orang miskin akan menaikkan haji dengan tujuan meminta sedekah, kanzul ummal. Para ulama menyatakan bahwa apabila seorang melakukan haji badal untuk orang lain dengan biaya sekian-sekian, supaya dengan hal itu ia dapat memperoleh keuntungan duniawi dari haji tersebut, maka ia pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunaikan haji dengan tujuan berdagang, yang lihat dalam hadis kelima mendatang. Dalam hadis lain kita akan mengetahui bahwa raja-raja atau pemerintah akan menaikkan haji untuk tujuan wisata yang menyenangkan. Orang-orang kaya melakukan karena perdagangan, orang-orang miskin untuk tujuan meminta-minta, sementara para ulama dan orang-orang terpelajar bertujuan untuk membanggakan diri, ithaf.
Dalam hadis yang pertama kita mengetahui bahwa orang-orang kaya akan melakukan haji dan untuk tujuan lawatan atau wisata. Sedangkan dalam hadis yang kedua kita mengetahui sekali lagi bahwa mereka melakukan haji untuk tujuan perdagangan. Sebenarnya tidak ada pertentangan dalam kedua hadis itu. Dalam hadis pertama mereka yang disebut sebagai orang-orang kaya adalah orang-orang yang sangat kaya raya. Dan yang dalam hadis kedua mereka sebut sebagai sultan atau penguasa pemerintahan. Dalam kenyataan sebenarnya orang-orang yang disebut kaya raya dalam hadis pertama kedudukannya lebih rendah daripada pemerintah atau para sultan. Karena alasan inilah orang-orang kaya dalam hadis pertama disebut sebagai golongan menengah. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah berdiri di antara bukit Safa dan Marwah. Tiba-tiba sekumpulan orang datang lalu turun dari unta mereka dan terus melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian mereka datang pula untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Bersamaan dengan itu Umar radhiyallahu anhu bertanya, mungkinkah mereka mempunyai niat lain? Misalnya untuk menuntut harta pusaka, untuk menagih utang atau tujuan-tujuan perdagangan lainnya. Mereka menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau demikian maka sungguh mulialah amal perbuatanmu, seperti orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksud dari perkataan Umar radhiyallahu anhu ini adalah setelah mereka mendatangi rumah suci semata-mata karena Allah, maka semua perbuatan maksiat mereka telah lalu diampuni. Mereka dapat memulainya dengan kehidupan yang baru. Yang kedua, dalam hadis di atas kita dilarang mengucapkan perkataan-perkataan maksiat ketika sedang melakukan haji. Sebelum menyebutkan hadis ini, kami telah mengutip ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang Islam diperintahkan supaya menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Para ulama menafsirkan bahwa maksud di dalamnya adalah perkataan rafats atau perkataan maksiat, yaitu perkataan-perkataan yang tidak sopan, jorok dan sia-sia. Bahkan membicarakan hubungan intim suami istri pun termasuk ke dalam perkataan rafats. Bahkan dengan isyarat tangan dan mata ke arah itu pun hendaknya dijauhi. Begitu juga segala bentuk perbuatan lainnya yang dapat membangkitkan gairah nafsu birahi adalah tercela. Yang ketiga dalam hadis di atas yang harus kita perhatikan adalah fusuk, yakni segala bentuk keingkaran kepada perintah Allah. Sebagaimana itu dikatakan dalam ayat Al-Quran di atas, seorang hendaknya menjauhkan dirinya dari setiap bentuk perbantahan.